Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Nurul Azizah dengan NIM 222111368 akan mempresentasikan tentang ilmu asbabun nuzul. Dan berikut pembahasannya yaitu pengertian asbabul nuzul, macam-macam asbabul nuzul, faktor-faktor terjadinya asbabul nuzul, cara mengetahui asbabul nuzul, dan yang terakhir, faedah mengetahui asbabul nuzul. Yang dimaksud dengan nuzul adalah penurunan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Karena itu istilah lengkap asalnya ialah asbabun nuzul Quran, yang berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabul nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberikannya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Berikutnya yaitu macam-macam asbabul nuzul. Yang pertama yaitu peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisahnya turunnya surat Ali Imran ayat 10, yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Asus dan Khazraj hingga turunnya surah Ali Imran ayat 100. Dari surah Ali Imran ini yang menyerukan untuk menjauhi perselisihan. Dan yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Saat itu ada seorang imam sholat dalam keadaan mabuk, sehingga salah mengucapkan surat Al-Kafirun dan kemudian turunlah surat An-Nisa dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian faktor-faktor terjadinya asbabul nuzul. Asbabun nuzul merupakan kronologi dari turunnya ayat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Secara umum, faktor-faktor tersebut disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di kasus pertengkaran, kesalahan yang serius, dan cita ataupun keinginan. Kasus pertengkaran ini terlihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Selanjutnya, membahas tentang cara mengetahui asbabul nuzul. Cara untuk mengetahui turunnya ayat-ayat Al-Quran adalah dengan mencari informasi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui hal ihwal dan latar belakang yang mendasari turunnya ayat-ayat Al-Quran, serta mendengar secara langsung dari beliau tentang segala sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain yang berhubungan dengan asbabul nuzul. Misalnya, ada sahabat yang mengabarkan kepada kita bahwa ayat-ayat yang disebutkan pada awal surah Al-Mujadalah merupakan ayat yang turun terkait dengan Sayyidah Haulah binti Tha'labah radhiyallahu an. Maka turunlah ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad samiyallahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah telah mendengar lagi Maha melihat. Untuk mengetahui asbabun nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio. Mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami asbabun nuzul. Karena tidak setiap riwayat tentang asbabul nuzul yang dikemukakan oleh para sahabat dapat diterima begitu saja, tanpa pengecekan dan penelitian lebih cermat. Dan yang terakhir, faedah mengetahui asbabul nuzul. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang harus kita ketahui dan pelajari. Peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Quran mempunyai beberapa faedah yang dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, menjelaskan perhatian yang diberikan kepada Al-Quran guna untuk menjaga dan menentukan ayat-ayatnya. Yang kedua, mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumber yang pokok. Dan yang terakhir, membedakan nas wal mansuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.